Haleluya, mari kita duduk kembali. Sudah banyak yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita sungguh-sungguh meninggi-ninggi, menyanjung-nyanjung namanya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Haleluya, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat. Haleluya, katakan di dalam hidupku, Tuhan sudah banyak berbuat lebih dari apa yang kita buat kepada Tuhan. Angkat pujian ini. Lebih sungguh-sungguh lagi kita mau berkata, ini semua anugerah-Mu Tuhan. Terjadi di Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku katakan. Tuhan, kasih-Mu sempurna nyata dalam. Haleluya, amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari kita sama-sama bangkit berdiri semuanya. Haleluya, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku.
Haleluya Tuhan. Kami mengucapkan syukur karena kebaikan-Mu Yesus Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Saya mau mendengar suaramu saja. Haleluya, haleluya. Sama-sama. Ku bersyukur. Haleluya Tuhan. Amin, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur. Kami bersyukur Bapa karena kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama katakan dari hatiku, bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Mari tepuk tangan sorak-sorai, beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Kami bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa atas kebaikan, cinta kasih-Mu, berkat-Mu Tuhan kepada kami, kita semua di tempat ini. Biarlah ibadah ujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap menyanjung-nyanjung, bersyukur untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus yang percaya Yesus Tuhan, mari sama-sama katakan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Haleluya, silakan duduk. Ya, haleluya. Saya mau minta 1 menit saja untuk tepuk tangan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita mau bersyukur bagi Dia, karena Dia begitu baik. Kita mau bersyukur bagi hormat kemuliaan bagi namanya. Kita mau sama-sama nyanyi ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Yo, 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 yo. Ya gunung, batu dan keselamatan, katakan hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Amin. Kaulah benaran dan kota perlindungan. Semuanya, ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku pernah berubah. Hatiku Tuhan, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dari. Sekali lagi, kasih setiamu tak pergi dari. Saudara, kita beri dulu tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus. Tetap berdiri ya. Saya lihat saudara, lagu ini kita menonton ya, panas, kaku semua gitu ya. Ya, coba nanti waktu masuk refren, sekali lagi masuk refren, gunung-gunung bergoyang-goyang. Masa gunung-gunung kayak tegar gini? Itu namanya bukan gunung. Angel tuturani ya. Nek bergoyang ya goyang gitu ya. Bergoncang gimana? Ya. Loncat ya. Gunung-gunung beranjak. Angel tuturani ya. Ya beranjak ya. Kita coba ya nanti
masuk revennya kita peragakan ini. Jangan kalah sama sekolah minggu. Maka Tuhan berkata anak-anak itu lebih dulu masuk surga daripada kita. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, awas ya, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, sekali lagi ya, tak yo. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan awas ya, kita lebih peragakan hatiku walau apa? Walau bumi bergoncang, gunung-gunung namun kasih setiamu tak pergi dariku. Cuma beri kemuliaan Tuhan. Biasa kasih Tuhan. Tetap semangat. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia batu dan keselamatan. Hanya padamu hatiku percaya. Amin. Dan kota perlindungan. Jangan lupa kita peragakan. Ku mau selalu sebab cinta padaku takkan pernah hatiku Tuhan walaupun pada goyangnya gunung, namun kasih setia. Sekali lagi ya, ku mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau ya, yang saya lihat hanya Michael aja yang loncat ya, yang lain ayo jangan lupa ya, kita peragakan untuk Tuhan, bukan untuk saya. Hey, walau bumi bergoncang, hey, semua, namun kasih setia tak pergi dah. Amin. Kasih setiamu tak pergi dari, sekali lagi, kasih setia tak tepuk tangan semua untuk Tuhan Yesus. Haleluya, silakan duduk ya. Luar biasa. Amin. Haleluya. Saya aja senang lihat peragaan saudara. Apalagi Tuhan Yesus, terbalik. Tuhan Yesus dulu lebih senang kepada saudara daripada saya ya. Haleluya. Luar biasa ya. Tuhan begitu mencintai kita semua. Kita mau siapkan mendengarkan firman Tuhan. Lebih dari yang kami minta Tuhan, Kau sediakan bagi kami semua. Lebih dari yang telah lebih dari yang telah kupikirkan, lebih dari yang telah semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Semuanya, semua Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya Tuhan. Amin. Tidak dapat aku, dan tidak dapat aku menghitungnya berkat-Mu luar biasa Tuhan. Tidak dapat aku, amin Tuhan, kebesaran kasih-Mu luar biasa. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Oh, kami mau bersyukur Tuhan. Amin semuanya. Ku bersyukur pada Kau Tuhan yang mengasihiku. Katakan, Kaulah jaminan. Kaulah jaminan hidupku. Hati-Mu ada bagiku.
hidup ini lebih dan lebih Ku bersyukur Tuhan padamu, haleluya semuanya, amin. Sekali lagi kita sama-sama berdiri saudara. Oh Tuhan, oh Tuhan, terima kasih Tuhan, oh luar biasa bagi kami. Kaulah jaminan hidupku, hatimu Tuhan, hatimu ada padaku. Oh, ku bersyukur padamu. Selanjutnya saya mengundang Bapak Pendeta Verli Lahila. Oh, haleluya. Hidup ini bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatiku ada bagiku. Bersyukur padamu Tuhan, amin. Ya, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih Kau jadikan, Kau jadikan hidup ini, Kau jadikan hidup ini lagi, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Hidup kami indah karena Tuhan. Hidup kami berharga karena darah-Mu yang sudah membasuh dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Dan kami percaya hari ini Tuhan, apapun keadaan yang sedang kami alami, kami tahu Tuhan selalu bersama dengan kami. Tuhan menolong kami, Tuhan menopang kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan. Oleh sebab itu Tuhan, apapun yang kami hadapi, kami tahu kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa buat waktu yang indah pagi hari ini. Dan sebentar kami mau dengar firman-Mu. Urapi kuduskan hamba-Mu, urapi kuduskan kami semua, layakkan kami. Bahkan Roh Kudus menerjemahkan kebenaran-Mu dengan cara yang sangat-sangat sederhana. Sehingga semua kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami buka hati kami demi nama Yesus. Mari setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dalam Keluaran pasal yang ke-13. Kita baca di ayat yang ke-16. Sekali lagi Keluaran pasal yang ke-13. Kita baca di ayat 16 dan ayat yang ke-17. Dua ayat kita baca ini. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tangannya, perhatikan ini, Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Yang membawa orang Israel keluar dari Mesir itu siapa? Tuhan. 17. Perhatikan ini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, saya ulangi, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka
melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Yang percaya firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Nah, kalau saudara lihat ayat ini, maka saudara akan menemukan begini. Orang Israel itu keluar dari Mesir. Tapi ternyata, perhatikan ya, ada dua ayat yang sebenarnya kontradiktif, tapi sebenarnya peristiwanya sama. Kalau saudara baca di ayat 16 tadi, Tuhan berkata begini, tangan Tuhan yang kuat membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ya. Tapi kalau saudara baca di ayat 17 berkata, setelah Firaun membiarkan orang Israel itu pergi. Jadi dua hal ini menurut Anda yang benar yang mana? Tuhan yang bawa mereka keluar, atau Firaun atau orang Mesir yang melepaskan atau membiarkan mereka pergi? Ya. Kalau saudara menjawab, tentunya dua-duanya benar. Betul nggak? Tuhan yang bawa mereka keluar, kemudian Firaun juga yang mengizinkan atau membiarkan mereka pergi. Nah, dari ayat ini kita belajar begini. Dalam sebuah peristiwa, dengarkan ini ya. Dalam sebuah peristiwa selalu ada dua sisi atau dua versi dalam sebuah peristiwa, ya. Nah, masalahnya adalah begini, ya. Kalau kita tidak bisa melihat kedua sisi ini, maka hidup kita akan kurang lebih sama dengan orang Israel. Apa dua sisi itu? Yang pertama adalah sisi kenyataan, ya. Kenyataannya mereka keluar dari Mesir itu adalah, kalau dilihat secara kasat mata atau yang mereka alami, yang mereka lihat, yang mereka tahu adalah karena Firaun membiarkan atau mengizinkan mereka pergi. Tapi ada dua sisi yang lain, yaitu mereka juga harus melihat bahwa meskipun yang mereka tahu Firaun membawa mereka keluar, tapi pada kenyataannya di alam roh, di sisi yang berbeda, mereka itu sebenarnya harus tahu bahwa tangan Tuhan yang bekerja membuat mereka keluar. Nah, kenapa dua sisi ini penting? Sebab begini saudara ya. Kalau saudara lihat kenapa orang Israel itu mereka up and down secara rohani. Kalau mereka misalnya lagi ditolong Tuhan mereka sukacita. Tapi ketika mereka dalam masalah mereka bersungut-sungut. Masalahnya adalah begini. Karena mereka cuma selalu melihat apa yang di depan mereka. Mereka selalu hanya melihat kenyataan-kenyataan yang ada. Nah, saya mau kasih contoh kalau saudara lihat dalam pasal 16. Lihat pasal 16. Di dalam ayat yang ketiga. Atau ada ayat yang kedua. Ayat 2 kita baca dulu. Ayat yang kedua berkata begini. Keluaran 16 ayat yang kedua. Di padang gurun itu bersungut-sungutnya segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Perhatikan, mereka bersungut-sungut dan berkata kepada mereka. Ayat 3. Kalau kami tadinya mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, perhatikan ya, oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Perhatikan kalimat selanjutnya, sebab kamu, kata orang Israel, kamu yaitu Musa dan Harun membawa kami keluar ke padang gurun untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Jadi kenapa mereka bersungut-sungut? Karena mereka selalu cuma melihat kenyataan yang ada. Saya mau beritahu, dengarkan ini, ya. Hidup kita ini meskipun realitanya kenyataan kita tidak bisa pungkiri, tetapi harusnya hidup setiap orang Kristen bukan hanya melihat kenyataan, tapi mereka atau kita semua orang yang percaya harus bisa melihat dari sisi Tuhan. Dan ini yang sangat penting sekali. Karena apa? Kalau kita cuma melihat kenyataan, maka sekali lagi hidup kita tidak lebih baik daripada orang Israel. Kalau ada berkat, haleluya. Kalau ada masalah, bersungut-sungut. Bukankah segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tidak mungkin terjadi tanpa seizin Tuhan?
Tidak semua dalam hidup kita yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Tidak semua. Tapi semua yang bisa terjadi dalam hidup kita itu pasti seizin Tuhan. Ya kan? Saudara tahu lagu yang berkata begini, sehelai di rambutku tak akan terjatuh apa? Tanpa seizinmu. Jadi harusnya kita ini selalu melihat begini. Di dalam setiap peristiwa kita harus belajar melihat selalu ada campur tangan Tuhan, ada tangan Tuhan ikut bekerja di dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Saya nggak tahu apapun yang sedang kau hadapi hari ini, tapi mari sekali lagi kita mau belajar untuk melihat bahwa ada Tuhan di balik segala sesuatu yang terjadi. Dan saya mau ajak Anda untuk melihat lebih lanjut dalam sebuah ayat Alkitab dalam kitab Kejadian pasal 45. Ya. Kejadian pasal 45, kita baca mulai ayat 4. Ini peristiwa tentang Yusuf, ya. Jadi ini Yusuf kemudian mengungkapkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ya, sebelumnya saudara-saudaranya tidak mengenal dia karena waktu itu Yusuf berbeda. Waktu itu Yusuf dijual jadi budak dan tiba-tiba dia jadi seorang pembesar di Mesir. Lalu Yusuf memperkenalkan dirinya. Tapi lihat ini bagaimana tanggapan Yusuf atau bagaimana cara pandang Yusuf ketika dia memperkenalkan dirinya. Lihat ayat yang keempat. Lihat Yusuf berkata gini. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka. Perhatikan apa kata Yusuf. Katanya lagi, akulah Yusuf apa? Saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Yusuf bilang kenyataan bahwa kamu ini saudaraku yang telah menjual aku ke Mesir. Tapi lihat ayat yang kelima. Ya. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Saya baca ayat ini saudara, saya sungguh kagum dengan Yusuf. Ya, kenapa? Orang yang jual dia ke Mesir, Yusuf bilang, jangan bersusah hati, jangan menyesali diri karena kamu telah menjual aku ke sini. Kenapa? Lihat kalimat selanjutnya. Sebab untuk memelihara kehidupanlah, baca sama-sama. Allah menyuruh aku, saya ulangi. Allah menyuruh aku mendahului kamu. Nah, lihat ayat 6 dulu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun orang tidak akan membajak atau menuai. Perhatikan ayat 7. Maka, baca sama-sama. Allah menyuruh aku. Sekali lagi, Allah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu. Sebagian besar daripadamu tertolong. Sudah berapa kali ditulis Allah menyuruh? 2 kali. Lihat ayat 8. Maka bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Tetapi siapa? Tetapi Allah. Kembali lagi Yusuf berkata, bukan kamu yang nyuruh aku, tetapi Tuhan yang nyuruh aku. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah, kalau saudara baca Alkitab tadi 3 kali Yusuf berkata, Tuhan nyuruh aku. Tuhan nyuruh aku. Tuhan nyuruh aku sehingga aku bisa ada di Mesir. Saya baca Alkitab saudara, saya baca Alkitab. Saya coba cari ada ayat atau nubuatan atau mimpi Yusuf yang kemudian Tuhan berbicara lewat penglihatan mimpi atau kata-kata secara audible, di mana Tuhan itu bicara, Yusuf anakku, hari ini aku menyuruh engkau untuk pergi ke Mesir. Saya baca Alkitab tidak ada ayat itu. Tapi kenapa Yusuf kok bisa ngomong begini? Tuhan nyuruh aku sehingga aku ada di Mesir.
Padahal kalau kenyataannya kita tahu bersama kenapa Yusuf ada di Mesir. Yusuf ada di Mesir karena kebencian saudaranya iri kepada Yusuf, lalu dimasukkan ke sumur, lalu diangkat, dijual jadi budak, lalu yang membeli itu bawa Yusuf ke Mesir. Jadi peristiwanya sebenarnya kalau lihat kenyataan, Yusuf harusnya ngomong gini, aku ada di Mesir gara-gara kamu. Betul nggak? Aku ada di Mesir ya gara-gara kamu itu, kurang ajar, betul nggak? Aku dijual, masa kamu tega? Aku loh saudaramu. Kamu kok tega jual aku jadi budak ke Mesir? Ini gara-gara kamu. Iya kan? Tapi kalau saudara perhatikan, Yusuf tidak pernah ngomong itu. Pertanyaannya kenapa? Meskipun dia tidak pernah dengar Tuhan bicara, aku menyuruh engkau ke Mesir. Tapi perhatikan ini. Yusuf bisa percaya, sekali lagi Yusuf bisa percaya dan melihat bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam hidupnya ada tangan Tuhan yang ikut bekerja mendatangkan kebaikan. Makanya kalau orang tanya kepada saya, Pak, apa rahasia Yusuf tidak kepahitan dengan saudaranya? Apa rahasia Yusuf diberkati jadi Perdana Menteri, jadi pembesar di Mesir? Apa rahasia Yusuf, Pak, sehingga dia menjadi luar biasa? Rahasianya cuma satu, dia selalu bisa melihat sisi di mana Tuhan ikut bekerja di balik semua peristiwa yang terjadi. Saya tahu bagi sebagian besar orang kalau diberkati, ya kan? Mereka akan ngomong, Pak, itu semua Tuhan bekerja, Pak. Ya kan? Kalau kita sedang sukses, ada banyak orang bisa ngomong, Pak, Tuhan sedang bekerja sehingga hari ini aku bisa berhasil. Pak, hari ini aku sukses ya karena ada Tuhan yang bekerja. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, ya. Bagaimana ketika engkau menghadapi situasi kayak Yusuf, ketemu dengan saudara yang sangat-sangat tidak baik. Ketemu dengan saudara yang begitu jahat. Ketemu dengan orang yang menjegal dia. Ketemu dengan orang yang justru pengen dia hancur. Ketemu dengan orang, saudara, yang betul-betul sangat pengen lihat hidup Yusuf susah. Ya. Dan memang benar, akibat dari saudaranya berbuat itu, Yusuf benar-benar mengalami kesusahan. Saya percaya nggak mudah dari seorang anak manja di rumah orang tuanya. Kemudian jadi budak di rumah Potifar. Saya tahu tidak pernah mudah. Yusuf akan susah beradaptasi dari semuanya dilayani. Hari ini dia harus kerja sebagai budak. Saya tahu tidak mudah. Tapi saya melihat begini. Yusuf bisa melihat sisi yang lain dari sebuah peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Bisa bilang amin. Dia bisa berkata, Tuhan nyuruh aku. Pak, itu berarti Yusuf bohong dong. Kan tidak ada ayatnya bahwa Tuhan yang nyuruh. Berarti Yusuf bohong. Saya mau berkata Yusuf tidak bohong. Tapi Yusuf sedang mengungkapkan imannya. Bisa bilang amin. Yusuf sedang menyatakan imannya. Meskipun kenyataan aku ada di Mesir karena engkau yang jual aku. Tapi imanku berkata, aku tidak mungkin bisa ada di Mesir kalau tidak Tuhan ikut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Ada banyak orang-orang menjengkelkan dalam hidup kita. Tapi bisakah juga kita berkata begini, Tuhan izinkan semuanya terjadi. Tuhan, aku tahu kalau Tuhan izinkan pasti mendatangkan kebaikan. Makanya kalau saudara baca dalam satu ayat yang sudah tidak asing lagi, kalau dalam Kejadian pasal 4:50 ya. Saya rasa ini ayat sudah tidak asing lagi bagi kita. Kita baca di ayat yang ke-20. Lihat, ayat 20 Yusuf berkata begini. Atau lebih bagus ayat 19. Ayat 19 Yusuf berkata begini, ayat 19. Kejadian 50. Ya. Dia berkata begini, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, kepada saudaranya, janganlah takut, sebab apa saudara? Aku inikah pengganti Allah? Ya. Jadi Yusuf bilang, aku ini bukan pengganti Allah. Dalam artian apa? Kalau saudara tahu Alkitab berkata pembalasan adalah haknya Tuhan.
Makanya Yusuf tidak mau ngambil haknya Tuhan. Makanya dia berkata, aku bukan pengganti Allah. Aku gak mau hukum kamu, jangan takut. Aku bukan pengganti Tuhan. Di gereja itu, bukan di gereja sini, di gereja di Afrika, banyak orang suka ngambil bagiannya Tuhan. Ya, saya mau beritahu kepada saudara, pembalasan itu selalu haknya Tuhan. Anda mau diapain orang, percayalah, Tuhan punya hak untuk dalam hal itu. Amin. Lalu dia berkata di ayat 20, ini perhatikan ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dalam terjemahan Indonesia Sehari-Hari, saya bacakan, diterjemahkan begini dalam terjemahan Indonesia Sehari. Kalian telah bermufakat untuk berbuat jahat kepada saya, tetapi Allah mengubah kejahatan itu, apa saudara? Menjadi kebaikan. Yusuf berkata begini, aku tahu engkau bisa berbuat jahat kepadaku, tapi aku juga percaya, meskipun kenyataan engkau bisa berbuat jahat kepadaku, tapi aku tahu Tuhan bisa ubah semua yang jahat jadi kebaikan dalam hidupku. Hari-hari ini saya banyak ketemu orang sambatan, saudara ya. Saya ketemu beberapa hari yang lalu, ada orang ketemu saya, dia cerita sambatan, Pak, usaha saya begini. Ada teman ketemu cerita, Pak, dagangan saya, aduh Pak, kayak gini. Pada sambatan, ya. Ya, saya tidak masalah kalau orang mengeluh, apalagi mengeluhnya ke hamba Tuhan. Itu lebih baik, amin. Karena kalau Anda pun berkeluh kesah atau mencurahkan hatimu kepada hamba Tuhan akan mendoakan Anda, amin. Tapi yang saya lihat begini, ya, memang kenyataan itu ada, kita nggak bisa pungkiri. Harusnya setiap kita ketika kita melihat kenyataan, kita juga harus melihat bahwa di balik segala perkara ada tangan Tuhan yang mengizinkan semuanya terjadi. Kita ini kadang-kadang berpikir bahwa segala sesuatunya itu berjalan sendirinya. Saudara tahu langit bumi ini berputar, ada yang ngatur gak? Sehingga gak tabrakan, betul gak? Ada yang ngatur. Kalau langit bumi, matahari, planet, semua ada yang ngatur. Masakan kita yang ditebus oleh darah Yesus, Tuhan tidak atur hidup kita. Tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Kalau Anda selalu bisa melihat hal itu, maka saya tahu Anda akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena Anda tahu meskipun hari ini orang berbuat jahat kepadamu, Tuhanmu bisa ubah untuk mendatangkan kebaikan. Meskipun hari ini engkau hadapi masalah, engkau tahu Tuhan bisa ubah untuk mendatangkan berkat yang besar dalam hidupku di kemudian hari. Makanya saya mau kasih contoh lagi dalam Alkitab supaya kita bisa lebih mantap lagi. Sebenarnya ada banyak hal dalam Alkitab ditulis bagaimana sebenarnya intervensi Tuhan atau campur tangan Tuhan mengizinkan dan dia mengubah segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan. Kalau saudara baca dalam Ayub pasal yang pertama, lihat dulu. Nah, ini kita tahu kisahnya Ayub ini. Lalu lihat ayat 13. Ayat 13, lihat. Pada suatu hari, Ayub 1 ayat 13. Pada suatu hari ketika anak-anak lelaki yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara yang mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan di rumput di sebelahnya. Ya, ayat 15. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampas, memukul penjaganya dengan pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepadamu. Ya, lihat ayat 16. Sementara orang itu berbicara, datang orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit, membakar serta memakan habis kambing domba penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepadamu. Kalau saudara baca ayat 17 lagi, saudara akan temukan ada banyak hal yang terjadi dalam diri Ayub dan
Orang yang membawa laporan itu hanya melihat yang terjadi. Betul gak? Dia melihat ada orang yang merampas. Dia melihat ada api. Dia melihat ada banyak hal yang terjadi. Yang dia lihat cuma itu. Tapi kalau Anda dan saya baca kitab Ayub, Anda dan saya ngerti bahwa semua terjadi tidak pernah terjadi kalau tidak diizinkan Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu hari ini mari kita mau melihat dan berkata, Tuhan, apapun terjadi dalam hidupku, aku tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan aku. Aku tahu Tuhan punya rencana yang besar untuk hidupku. Aku tahu Tuhan bisa membalikkan keadaanku. Aku tahu Tuhan bisa mengubah hidupku, mengubah keadaanku. Dan kalau saudara tahu, memang Ayub harus mengalami hal-hal yang tidak enak. Tapi pada akhirnya kita mengerti bersama, Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Bahkan Tuhan kembalikan berlipat kali ganda apa yang hilang dari hidupnya. Karena itu hari ini, mari melihat segala sesuatunya dengan kacamata Tuhan. Dan engkau berkata, apapun terjadi, aku tahu Tuhanku baik. Tuhan mendatangkan kebaikan untuk hidupku. Saya mau kasih contoh lagi, ya. Lihat sama-sama. Ini ayat yang sudah sangat tidak asing lagi bagi kita, tapi mari kita mau lihat sama-sama dalam 1 Samuel pasal yang ke-16. Ya. 2 Samuel pasal 16 ayat yang ke-5. 2 Samuel 16 ayat yang ke-5 mulai. Lihat firman Tuhan berkata begini. 2 Samuel 16 ayat 5. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim. Jadi kalau saudara tahu konteksnya ini Daud itu sedang dikudeta oleh anaknya sendiri Absalom. Karena Daud dikudeta, maka Daud harus keluar dari istananya di Yerusalem, ya. Dia keluar karena ada anaknya yang merampas kerajaan. Nah, ketika dia keluar, lihat apa yang terjadi? Keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul, familinya Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, perhatikan terus. Ini apa yang Simei lakukan? Ia terus menerus mengutuk. Berapa kali dia mengutuk? Berkali-kali, terus menerus mengutuk. Ayat 6. Daud dan semua pegawai raja dilemparinya dengan batu. Jadi dia bukan hanya mengutuk, perkataan secara verbal, tapi dia juga ambil tindakan, ambil batu, lempar batu kepada Daud dan segenap tentaranya. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya Daud. Ayat 7. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyahlah engkau penumpah darah orang Drusilla. Ayat 8. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang telah engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Dari semua kalimat ini, kalimat ucapan Simei sebenarnya kalau diterjemahkan dalam bahasa kita cukup satu kalimat, ya. Satu kata bahkan. Yaitu apa, saudara? Kapok. Betul gak? Dari semua kalimat itu cukup satu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita. Apa, saudara? Kapok. Ya. Saiki malang, saiki susah uripmu, kapok. Kira-kira begitu. Nah, lihat ayat 9. Lalu berkatalah Abisai anak Seruya, ini tentara laut, panglima Daud, kepada raja, mengapa, apa saudara? Anjing mati ini mengutuki tuanku raja. Jadi yang dimaksud oleh Abisai itu anjing mati itu siapa? Yang dimaksud Abisai anjing mati itu siapa? Simei, ya. Jadi kalau zaman dulu itu untuk ngomongin orang yang menjengkelkan, mereka pakai kata anjing, ya. Tapi kalau sekarang juga pakai anjing, ya, cuma dipelesetkan. Anjrit, anjay dulu, ya. Saya kadang-kadang lihat di YouTube, saudara, orang ngomong biasa,
kok ngomong itu apa? Anjing. Ya saya harap anak-anak Tuhan, anak-anak muda tidak suka ngomong anjing. Kok nggak ono saya ngamen? Ya, Pak, tapi tak halus no Pak, anjrit. Ya. Kadang-kadang saya lihat gini, anak-anak saya tidak ada yang berani ngomong anjing, anjrit, tidak ada. Ya, karena saya udah banti-banti gini, jangan ngikuti omongan-omongan yang gak genah. Saya harap di sini banyak anak muda. Saya tahu beberapa waktu yang lalu lagi tren ngomong kayak gitu, ya. Tapi zamannya udah berubah. Sekarang kok ada ganti lagi, ya. Zaman dulu orang ngomongin itu untuk orang yang sangat menjengkelkan seperti si Mei ini. Nah lihat apa kata Abisai. Nah lihat. Dia berkata begini, izinkan aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Jadi yang dikutukin siapa? Yang dikutin si Mei siapa? Daud yang dikutukin. Tapi yang emosi siapa? Yang emosi Abisai. Ya karena dia tentaranya. Ya kadang-kadang begitu. Kita nggak emosi, orang lain yang emosi. Ya. Nah lihat, ada suami yang sabar, istrinya yang emosi. Betul nggak? Betul nggak? Ada istri yang sabar, suaminya yang emosi. Ini Daud dikutukin, sabar aja. Tapi anak buahnya yang emosi. Tapi lihat ayat 10. Ayat 10 gini. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Perhatikan kalimat Daud. Dia berkata apa? Biarkanlah apa? Ia mengutuk. Wow. Saya belum pernah lihat ada orang dikutuki lalu ngomong, babano, biarno. Ya. Cuma ini yang dalam Alkitab, betul nggak? Dikutukin. Kita baru dielek-elek noes ngamuk, betul nggak? Belum dikutukin. Baru dirasani aja udah ngamuk. Tapi Alkitab berkata, ini orang dikutukin bisa ngomong, biarlah ia mengutuk. Kenapa? Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, wow, ini nama Tuhan dibawa-bawa oleh Daud. Dia berkata gini, kalau Tuhan berfirman kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berkata demikian? Lalu dia ayat 11. Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawa aku, terlebih lagi orang Benyamin ini. Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan Allah telah berfirman kepadanya demikian. Nah lihat ayat 12. Daud berkata, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan akan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu kepadaku pada hari ini. Saudara tahu kenapa Daud bisa berkata biarin mereka mengutuk? Karena segala peristiwa dalam hidup Daud, dia selalu melihat, dia bawa nama-nama Tuhan dalam hidupnya. Dia berkata biarin aja, mungkin Tuhan izinkan ini terjadi. Bisa bilang amin. Tapi dia berkata juga begini, tapi aku yakin Tuhan bisa ubah kutuknya jadi berkat untuk hidupku. Haleluya. Karena itu hari ini ya, saya belajar ayat-ayat ini, saya belajar melihat begini ya. Di apa-apa noai Bapak no, ada Tuhan yang sanggup ubah ya. Ada Tuhan yang sanggup mengubah segala sesuatunya untuk kebaikan. Ya. Kadang saya lihat istri saya lagi masak, lalu dia masak sambil lihat di TV, ya kan? Dia lihat di TV. Kadang saya ada di situ, saya juga ikut nonton, ya. Ikut nonton bukan sengaja ditungguin nonton, bukan. Karena di depan saya ada TV, saya ada di meja makan, istri saya lagi masak, saya juga ikut nonton, ya. Saya nonton ini. Siang-siang itu saya lupa siarannya apa, tentang istri yang disolimi. Saya cuma ingat intronya gini, itu toh yang saya ingat. Ya, saya ingat. Ya, saudara tahu, ya, saya nonton itu saya emosi. Istri saya ngomong begini, Pipi cuma film. Kenapa saudara tahu? Kenapa ada orang begitu jahat dan istrinya menengahi dijahatin? Ya. Kan kalau kita lihat gitu,
ada orang jahat, suaminya jahat banget, istrinya menang aja. Betul nggak? Ya. Saya harap tidak ada istri yang berkata, yang sama hari ini berkata, kok aku mirip bojoku Pak ya? Enggak. Ya, istrinya dijahatin dia baik aja. Tenang aja, tenang aja. Saudara tahu ya? Ya istri saya bilang gini, wes gak usah emosi, film toh, film. Ya kan? Lalu saudara tahu, di akhir ceritanya ternyata semuanya berubah. Yang jahat kemudian alami malapetaka, lalu istrinya yang baik kemudian naik. Ya, saya lihat hal itu, ya, dan saya berpikir begini, iya ya, kadang-kadang kita ini orang Kristen dipikir bodoh, dipikir takut, dipikir pengecut, dipikir gak bisa buat apa-apa. Ya kan? Tapi justru dibalik kelihatannya ketidakberdayaan kita, dibalik kita ngalah, dibalik kita mungkin diperlakukan tidak adil, ternyata tangan Tuhan tidak pernah tersembunyi untuk menolong kita. Karena itu hari ini, mari hari ini ya, mari lihat segala sesuatunya dan engkau berkata, aku tahu aku bisa lihat kenyataan. Aku gak bisa mengubah kenyataan. Ada orang-orang yang menjengkelkan, ada peristiwa yang tidak enak sedang terjadi. Tapi hari ini aku mau melihat di balik segala peristiwa ada tangan Tuhan yang ikut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang percaya katakan amin. Mari kita bagi berdiri sama-sama. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saudara, kalau kita lihat ke belakang hidup kita, bukankah kita ada sampai hari ini itu karena tuntunan tangan Tuhan atas hidup kita? Bisa bilang amin? Ada banyak hal yang sudah kita lalui, ada banyak peristiwa yang mungkin kita sudah lewati, up and down dalam kehidupan kita, dalam usaha, dalam pekerjaan, bahkan dalam rumah tangga atau apapun yang sedang kita alami. Bukankah ada banyak hal yang kita sudah lalui? Dan hari ini, kalau kita bisa ada sampai hari ini, bukankah itu ada tangan Tuhan di balik semua peristiwa yang sudah menolong kita, yang sudah menuntun kita, bahkan yang sudah mengangkat hidup kita sampai sejauh ini. Itulah sebabnya tidak ada alasan untuk kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan hari ini. Tapi biar setiap kita membangkitkan iman kita. Mungkin engkau tidak pernah dengar secara audible Tuhan bicara bahwa aku ikut bekerja dalam hidupmu. Tapi biar hari ini meskipun kita tidak dengar, meskipun kita belum lihat, tapi biar kita mau berkata dengan iman kita, dalam segala perkara Tuhan punya rencana atas hidupku. Hari ini aku ada di tempat ini karena rencana Tuhan. Dan aku tahu besok pun aku ada karena rencana Tuhan. Bulan depan pun apapun yang terjadi, aku tahu tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan terjadi, semuanya mendatangkan kebaikan untuk setiap kita. Mari dengan iman nyanyikan lagi bersama-sama. Dalam segala perkara, dalam segala
perkara. Tuhan punya, amin, 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 yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, apapun kau, tak ada maksud jahat, sebab itu kulakukan semua dengan butuh. Angkat tanganmu yang percaya. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi dengan iman katakan, ku tak akan menyerah. Saya mengundang perayaan perjamuan kudus. Belum ku coba semua, kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hati kami percaya Tuhan punya rencana atas hidup kami. Bahkan sebelum dunia ini dijadikan, sebelum kami ada, bahkan sejak kami ada dalam kandungan ibu kami, Alkitab berkata Engkau sedang merenda rencana yang indah untuk setiap kami. Itulah sebabnya Tuhan kami mau menyatakan kami tidak mungkin ada sampai hari ini kalau bukan ada rencana Tuhan dalam hidup kami. Karena itu hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, buka mata kami untuk melihat sisi yang lain dari kenyataan-kenyataan yang kami alami. Buka mata kami untuk melihat sisi Tuhan yang sedang bekerja merenda sesuatu yang ajaib dalam hidup kami. Dan biar lewat perjamuan kudus hari ini mata kami terbuka bahwa Tuhan sungguh mengasihi kami. Kuduskan kami semua, layakkan kami Tuhan. Biarkan apa yang kami lakukan hari ini membawa berkat dalam hidup kami. Dan kami tahu hidup kami diubahkan, keadaan kami diubahkan. Bahkan kami tahu Tuhan, semua yang baik dalam hidup kami dilimpahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami siap bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah siap, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali dan kita nyanyi pujian ini. Dalam segala Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulah semua denganmu Tuhan. Tak akan. Kalau semua sudah layani, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah, amin, kepada kehendak. Hatiku
percaya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari angkat hosti dengan tangan kanan ke atas lebih tinggi dari kepala. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah punya rencana atas hidup kami. Bahkan firman-Mu juga berkata, dari sejak dalam kandungan ibu kami pun, Tuhan sudah merendah rencana yang indah untuk kami. Itulah sebabnya hari ini Tuhan, kami mau percaya, apapun boleh terjadi, kami tahu Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan untuk kami. Sebab itu mari dengarkan firman Tuhan dan aminkan dengan imanmu kalau engkau percaya. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang ambil cawan anggur dan mari angkat lebih tinggi dari kepala. Ini darah perjanjian baru. Darah binatang tidak bisa menghapus dosa. Hanya darah Yesus. Itulah sebabnya semua kutuk tidak ada lagi dalam hidup kita semua. Hidup kita tidak dibawa kutuk, tapi hidup kita dibawa anugerah dan berkat Tuhan. Itulah sebabnya kami mau percaya hari ini semua kutuk diubah berkat jadi berkat dalam hidup kami. Dan kami terima dengan iman kami. Dengarkan firman Tuhan kalau engkau percaya. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari buka tanganmu sama-sama, naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Oh. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat tangan-Mu yang kuat yang selalu menopang kami. Kami bersyukur buat tangan-Mu yang kuat yang selalu bekerja dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Kami tahu kami diubahkan, kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami dikuduskan. Dan kami pulang dengan keadaan yang berbeda. Kami tidak bersungut-sungut lagi dengan keadaan yang sedang kami hadapi. Tapi kami mau seperti Yusuf, kami mau seperti Daud. Melihat ada sisi yang lain dari setiap kenyataan yang kami sedang hadapi. Karena kami percaya Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kami. Semua apapun yang sedang kami hadapi hari ini, pergumulan masalah apapun yang sedang kami hadapi, sakit apapun yang sedang kami derita, kami percaya Engkau Tuhan yang akan menolong kami. Tuhan yang akan menjamah menyembuhkan kami. Tuhan yang akan buka jalan untuk kami. Bahkan Engkau Tuhan yang akan buat jalan
untuk setiap hidup kami. Berkati seluruh jemaat Logos yang sudah hadir dan ikut bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tidak lupa kami berdoa senantiasa buat Ibu Gembala bersama dengan anak-anak, menantu dan cucu. Tuhan memberkati senantiasa, Tuhan melindungi senantiasa. Bahkan kemanapun Ibu Gembala berada, kami tahu tangan Tuhan yang kuat akan melindungi, menjaga. Sehingga tidak ada orang jahat, kuasa jahat, roh jahat, kuman, virus, penyakit yang bisa menjamah. Karena kami tahu ada perlindungan darah Yesus. Dan kami percaya berkat yang sama juga akan turun kepada seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan gereja di tempat ini. Bahkan sampai ke seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Kami tahu ada perlindungan dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba selesai berbicara, Roh Kudus meteraikan firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin, 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 amin. Mewakili Ibu Gembala Sidang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Verli yang sudah melayani kita semua. Tuhan memberkati. Baik saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita siapkan persembahan. Kita angkat pujian, ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih. Katakan dari depan sekali lagi, yo. Ku bersyukur padamu oh Yesus. Yang sudah memberi, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kepadaku tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu, amin. Biar bumi pun bergoyang dan badai pun. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Pendeta Verdi. Tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak Dan badai pun menamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Sekali lagi, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk ibadah hari ini kami sudah selesaikan oleh pertolongan Tuhan. Dan kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan yang layak terima segala-galanya. Berkati ibadah kami, dan kami percaya Engkau juga memberkati setiap persembahan jemaat-Mu, baik yang sudah diberikan maupun yang akan diberikan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang kami tabur di ladang pekerjaan Tuhan di tempat ini, kami tahu firman-Mu berjanji Engkau akan membalas, memberkati kami semua. Berkati usaha pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, yang bekerja di pekerjaannya diberkati, yang berusaha usahanya diberkati, yang buka toko, tokonya diberkati. Bahkan yang bekerja secara profesional, Tuhan angkat hidupnya, naikkan jabatannya, naikkan gajinya Tuhan. Karena kami percaya setiap jemaat yang hadir tidak ada yang kekurangan, tapi semuanya terpelihara oleh berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati sekali lagi gereja Logos, biar gereja Logos terus ada untuk jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami mau pulang, kami berdoa buat teman-teman kami yang tidak sempat hadir oleh karena alasan apapun. Kalau mereka sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kalau mereka lemah, Tuhan kuatkan mereka kembali. Bahkan kalau mereka mulai menjauh dari anugerah Tuhan, kasih-Mu Tuhan, tangan-Mu yang berlobang paku menjangkau mereka dimanapun mereka berada. Dan pertemukan kami kembali minggu-minggu yang akan datang dalam ibadah yang lebih lagi luar biasa. Karena hadirat dan berkat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami mau pulang, mari angkat tanganmu sama-sama, kita siap terima berkat Tuhan.
Kalau engkau percaya, aminkan dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan terus menyertai, melindungi, menjaga, memelihara, bahkan menuntun hidup kita sampai Maranatha, Dia menjemput kita di awan-awan. Dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan amin.